Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu jemaah salat syukur rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan subuh pagi hari ini kita bersama-sama membaca kitab Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Syarh Jauharut Tauhid. Ini kitab sekarang sudah PDF ya. Jadi kita nggak pakai kitab kuning, nggak ada kitab kuningnya, tidak ada lekarnya. Ini bukan sorogan lagi sudah sekarang. Sudah apa namanya ini? Sudah PDF-an ya. Di atas itu ditulis taklif. Taklif itu maksudnya penulis ya. Syekh Nuh Ali Salman Al-Qudad. Al-Qudad itu maksudnya beliau qadi, hakim. Maka di sini disebutkan qadil qudad wa mufti al-quwah al-musallahah al-urduniyah. Masya Allah ini beliau. Qadi qudad itu kira-kira bahasa Indonesianya hakim mahkamah tinggi, mahkamah agung. Wa mufti al-quwah al-musallahah, dan mufti anggota dewan fatwa al-quwah al-musallahah. Quwah kuat, kekuatan militer. Musallahah silah. Ad-doa silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Al-urduniyah, apa maksudnya? Dari Yordania. Sabikon, nah, ujungnya sabikon, pensiunan. Nah, jadi kalau bahasa Inggrisnya retired. Nah, kalau bahasa kita apa? Pensiunan. Hebat juga pensiunan yang nulis buku kan? Pensiunan. Ya. Bapak-bapak yang sudah pensiunan silahkan nulis buku. Nah, kemudian tambahkan di sini Doktor Syariah. Beliau mendapat gelar doktor dalam bidang syariah. Ini kalau bedanya baca kitab Arab sama kitab Indonesia, mestinya kalau dalam bentuk buku, Arab kan dari kanan ke kiri. Kalau kita kiri kan. Makanya ustadz di kita banyak madhab kiri. Bacanya maksudnya dari kiri. Nah, kaedah bahasa Arab juga, buku-buku Arab biasanya daftar isinya di belakang. Jarang ada kitab Arab daftar isinya di mana? Di depan, di awal. Termasuk mungkin buku ini, saya belum lihat nih. Pasti daftar isinya paling akhir biasanya. Nah, ini dia benar kan? Al-Mawdu, As-Safhah, dan seterusnya. Ini daftar isinya. Biar lebih luas. Kita mulai. Ini dari mana bacanya nih? Saya tidak tahu nih. Boleh disepakati dari pengantar. Ya, dari pengantar saja biar enak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan oleh beliau di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya sering, bapak-bapak mungkin sering, kenapa sih orang Arab kalau ceramah amma ba'd? Termasuk kita sering ya Pak? Amma ba'du, apa artinya amma ba'du? Kita kalau ceramah assalamualaikum ujungnya apa? Amma ba'du itu maksudnya pertama, sebagai kaedah kita ceramah, kita nulis buku,
kita mesti mengucapkan tahmid dulu kepada Allah sebagai etika. Setelah itu baru kita bilang amma ba'du, adapun sesudah itu. Jadi setelah kita kasih pengantar, maka kita bilang adapun sesudah itu. Nah, sesudah itu nih tulisan kita nih, tulisan penulis buku ini. Aqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab sucinya yang mulia, yaitu kitab suci apa? Al-Qur'an. Di sini disebutkan fi kitabihi, haknya kemana nih? Ke Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu bentuknya mudzakkar, Al-Qur'anun, maka di sini kitabihi, ini kitabihi. Wa may yattabi' ghairal islami dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini surah Ali Imran ayat 85. Wal islamu aqidatun wa syari'atun. Islam itu adalah aqidah dan syariah. Nah, ini yang sudah kita bahas nih waktu pengantar bulan lalu. Bagaimana dalam Islam itu ada yang sifatnya hati, ada yang sifatnya akal, ada yang sifatnya amal. Nah, amalnya itu perilaku adalah syariah atau fikih. Al Islam aqidah wa syariah. Amal aqidah, amal kalau baca benernya amal aqidatu. Tapi biasanya kalau udah kebiasaan baca Arab itu ujungnya nggak bunyi. Bisa karena lupa nahunya, bisa karena sudah kebiasaan. Kalau di Indonesia kita masih diajarkan di pesantren harus bunyi ujungnya agar kita tahu itu posisi nahunya sebagai apa? Subjek, sebagai predikat, sebagai dalam bahasa Arab sebagai mubtada, sebagai khobar, kita harus tahu. Ammal aqidatu, adapun aqidah, fahiya. Kenapa di sini fahiya? Karena baliknya kepada aqidah. Di aqidah itu ada tak marbutoh. Tak marbutoh tandanya muannas. Kenapa dibilang tak marbutoh? Kalau tak itu umumnya begini dikasih titik. Tapi karena ada di ujung, kalau ada di ujung taknya harus diikat. Maka tak diikat itu namanya tak marbut, tak yang terikat. Maka ada pekerjaan merbot. Maksudnya itu sebetulnya apa? Marbut, dia terikat dengan masjid. Kita bilang apa? Merbot masjid. Maksudnya dia terikat tiap hari berada di mana? Di masjid. Ammal aqidatu fahiya ma yujzamu bihil qalbu. Adapun akidah adalah maka dia merupakan hal-hal yang terkait dengan qalb, dengan tadi yang kita bilang itu, dengan hati, dengan dada kita. Wa amma syariah fama yajibu an yura'iyahu al-insanu fi sulukihi. Adapun syariah itu ini kan ma yajibu an yura'iyahu al-insanu fi sulukihi. Adapun syariat itu terkait dengan perilaku, suluk, perbuatan, itulah syariat. Wa qad bayyana Allahu lana al-aqidata wasyari'ata fi kitabihi al-majid wa sunnatin nabiyhi al-mutahhara. Apa artinya Bapak? Dan ini kata qad dalam kaidah bahasa Arab kalau diikuti dengan fi'il madhi maka artinya sungguh. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Tapi kalau kata qad diikuti oleh fi'il mudhari maka arti dia kadang-kadang. Qad yakul, kadang-kadang dia makan, kadang-kadang dia tidak makan. Jadi di sini kata qadnya diikuti dengan fi'il madhi. Qad bayyana Allah. Apa maksudnya?
Allah sudah menjelaskan, Allah sungguh sudah menjelaskan, gitu. Kalau diterjemahkan benarnya, Allah sungguh sudah menjelaskan lana kepada apa? Kepada kita. Kenapa dibaca al-aqidata? Ini masih mending nih bukunya, masih dibantuin sedikit, ada fathahnya sedikit. Kalau buku-buku tua, buku-buku abad pertengahan, betul-betul kita nggak dikasih bantuan. Tapi masih ada nih sedikit-sedikit. Qad bayyanallahu lana al-aqidata. Karena dia adalah apa? Maf'ul bi. Jadi fa'ilnya di mana ini? Subjeknya. Subjeknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kalau subjek dalam bahasa Arab harus dibaca dhammah. Fi'il madhinya, fi'il madhi kaidahnya selalu fathah. Daraba, apalagi qara'a, akala, dia tiga huruf dan dia fathah. Di sini qad bayyanallahu harus dibaca Allahu, tidak boleh dibaca Allah. Karena dia apa? Karena dia fa'il. Wa qad bayyanallahu lana al-aqidata wasyari'ata. Kenapa kita baca syari'ata? Karena ada kata sambungnya waw. Jadi di sini menyambung dari kata akidah dan syariah. Yang sambungan tidak boleh berbeda bacanya. Dia harus sama cara bacanya. Fi, karena fi ini fi ism majrur, maka dibacanya fi kitabihi. Tidak boleh dibaca fi kitabuhu. Karena ada huruf apa? Jar di sini. Nah, wasyari'ata fi kitabihi al-majidi. Nah, karena hi-nya ini kepada Al-Qur'an, maka disifati Al-Qur'annya al-majid, yang mulia, wa sunnati nabiyhi al-mutahharah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita tentang akidah dan syariah itu dalam kitabnya yang mulia, dan sunnahnya, sunnah nabinya ya, yang suci, yang bersih. Wahtamma ulama'ul muslimina bil amrain. Apa ihtamma? Siapa yang tahu ihtamma? Memberi perhatian. Dan telah memberi perhatian ulama'ul muslimin, ulama orang-orang beriman, maksudnya kita ini bil amrain, dengan dua hal itu, yaitu akidah dan syariah. Fanasha'a ilmul aqidah wa ulifat fihi al-kutub wa sumiya ilmu tauhid. Ini yang kita bahas nih bulan lalu. Bagaimana dulu awalnya tidak dikenal kata ilmu tauhid. Dikenalnya apa? Paling awal dulu dikenalnya apa? Masih ingat? Al-fiqhul akbar. Imam Abu Hanifah menamakannya al-fiqhul akbar. Karena di zaman beliau hidup tidak didiskusikan tentang kata-kata tauhid, ilmu tauhid. Berkembang belakangan menjadi apa? Hidup setelah Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 90 Hijriah, meninggal 150 Hijriah. Lahir kemudian Imam Abu Mahmud al-Ash'ari, maka beliau membahasnya, menamakannya sebagai apa? Ilmu tauhid. Lahir lagi Imam Al-Maturidi, dinamakan lagi ilmu tauhid atau ilmu kalam. Belakangan berkembang menjadi ilmu aqidah. Apa asal katanya aqidah? Kemarin kita bahas. Aqidah itu asal katanya dari akdun. Akdun itu perjanjian. Maksudnya di sini adalah pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakanlah aqidah. Jadi ilmunya itu dari awal dinamakan ilmu kalam. Yang pertama kali al-fiqhul akbar, kemudian jadi ilmu kalam, jadi ilmu tauhid, jadi apa? Jadi ilmu aqidah. Sekarang kalau ada yang kuliah, nama mata kuliahnya, nama jurusannya jurusan akidah filsafat. Nah, di UIN Jakarta itu jurusannya akidah filsafat. Karena antara akidah ini satu berangkat dari
apa namanya, dari kitab suci, dari Al-Quran, filsafat dari apa? Dari pemikiran. Nah, maka dia kalau di Saudi Arabia tidak dibolehkan itu. Tidak ada jurusan filsafat, yang ada hanya ilmu aqidah. Karena dianggap filsafat itu ujungnya bermasalah. Nah, kita di Jakarta, di UIN Jakarta ada jurusan akidah filsafat. Digabungkan antara teori Plato, teori Aristoteles, teori Cicero, kemudian belakangan ini berkembang ilmu filsafat misalnya, digabungkan dengan pemahaman tentang akidah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala khitab dan seterusnya. Itu kira-kira. Maka di sini beliau menyebutnya sebagai apa? Wahtamal ulama'ul muslimina bi amrayn fanasha ilmul aqidah wa ulifat. Apa ulifat? Tadi yang saya bilang di sini, muallif. Ditulis. Wa ulifat fihi, haknya kemana nih? Kenapa akidah jadi hi bukan ha? Kan ujungnya tamar buto. Wa ulifat fihi, haknya itu keilmun. Karena di sini ada fanasha'a ilmun. Maka itu di sini apa? Jadi mudzakkar. Wa ulifat fihi al-kutub, dan telah ditulis padanya, maksudnya pada ilmu akidah al-kutub, berbagai kitab. Wa sumiya ilmu tauhid, dan dinamakanlah kemudian ilmu tauhid. Lianna tauhid Allah Ta'ala ahammu mawadi'uhu wa buhuthuhu. Karena mengesahkan Allah Subhanahu wa taala merupakan fokus utama, aham, paling penting, mawadi'uhu, apa? Maudhu bahasannya, subjek bahasannya, wa buhuthuhu, dan bahasannya ini kan. Jadi maka dinamakanlah, ini sebetulnya yang saya ceritakan bulan lalu, bagaimana berkembang istilah ilmu apa? Ilmu tauhid. Wa nasya'a ilmu syariah, karena beliau tadi bercerita tentang dua ilmu ini. Wa nasya'a ilmu syariah alladhi yahkumu apa yuhkamu bacanya? Coba. Wa nasya'a ilmu syari'atul ladhi ini disinilah harus belajar nahwu kita. Susahnya bahasa Arab itu. Bisa dibaca yahkumu, bisa dibaca apa? Yuhkamu. Wa nasya'a ilmu syari'atul ladhi yuhkamu fi sulukil insani dhahir wa sumiya ilmul fiqhi. Dan kemudian berkembang ilmu syariah yang membahas, ini kalau kita artikan yang membahas jadi yahkumu, maaf. Kalau yuhkamu dibahas, yang membahas, maaf. Wa nasya'a ilmu syari'atul ladzi yahkumu fi sulukil insani dhahir, yang membahas tentang perilaku manusia yang nyata. Kalau akidah tadi kan apa? Dalam hati, suluk dhahir, wa sumya ilmul fiqhi. Maka kemudian dinamakanlah sebagai apa? Ilmu fikih. Ini maka saya di awal cerita bagaimana Imam Abu Hanifah membagi dua antara fiqhul akbar, fikih yang luas, dan ilmu fikih. Wa sumiya ilmu fikhi wal muallafatun fihi katsirah, dan tulisan-tulisan tentang itu sudah sangat apa? Sangat banyak. Ini pengantarnya nih. Kira-kira demikian. Kita mau teruskan baca pengantarnya atau langsung pindah? Pengantarnya saja sudah seharian. Ini baru muqaddimah, kita bahas saja, kita baca sajalah pengantar beliau. Baik. Amma ma khufiya min sulukil insan wa nawazi'uhu an-nafsiyah faqad alajathu kutubus suluk wa nasha'a
libyanuhu ilmu tasawuf. Nah ini yang kemarin kita bilang kan ada ilmu berikutnya, karena manusia itu terdiri dari akal, dari fisik, raga, dan dari perilaku. Maka kemudian beliau mengatakan amma ma khufiya min sulukil insan, adapun yang tersembunyi dari perilaku manusia, wa nawazi'uhu an-nafsiyah faqad alajathu kutubus suluk, maka dibahas dalam kitab-kitab perilaku. Wa nasya'a libyanuhu, dan berkembang pembahasannya, ilmunya namanya ilmu apa? Ilmu tasawuf. Maka tasawuf itu Bapak Ibu sekalian menjadi perdebatan di kalangan para ulama, hal hiya bid'ah am sunnah. Apakah tasawuf itu bid'ah atau apa? Sunnah. Karena berkembangnya macam-macam tuh. Mulai dari yang dikembangkan oleh Jalaluddin Rumi. Rumi itu dalam rangka tasawufnya itu apa? Misalnya ketika isyik itu kita berasik-asik, bahasa Indonesia kan? Berasik-asik dengan siapa? Berasik-asik dengan Allah. Saking berasik-asiknya dengan Allah, kalau Rumi itu mengajarkan sampai goyang-goyang. Termasuk kalau orang tahlil juga goyang. Sebetulnya secara tidak sadar goyang dulu. Karena isyik dia berasik dengan Allah. Nah kalau Rumi sampai mengajarkan, kalau pandangan kita nih melihatnya joget-joget, menjadi bid'ah dianggapnya karena jogetnya di masjid. Maka sufi itu ada tempat khususnya, biasanya majlis zikir lah kalau dibilang kita. Itu karena menghindari tadi. Dari mana berangkatnya sufi kalau kita tarik ke zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena dulu ada sekelompok sahabat yang dia tidak mau pusing dengan politik, dengan tidak mau hidup urusan dengan sosial masyarakat, urusan masyarakat. Ada misalnya sahabat seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan ada di antara kalian ini, ketika beliau dengan para sahabat, akan ada di antara kalian ini yang mati fi ardi fulatin, akan ada di antara kalian ini yang meninggal di negeri yang tandus, fulat, tandus. Semua sahabat meninggal di tengah kota, di Madinah, kecuali siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari salah satu sahabat yang tidak pandai berbahasa basi. Kalau dia nggak suka, dia bilang aja. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat lain, suatu kali Rasulullah sedang bersama-sama Jibril, kemudian Rasulullah mengatakan, atakum Abu Dzar. Jibril mengatakan, atakum Abu Dzar, akan datang kepada engkau wahai Muhammad Abu Dzar. Kata Rasulullah, dari mana engkau tahu? Abu Dzar itu, kata Jibril, lebih populer di kalangan malaikat daripada di kalangan manusia. Dengan apa dia populer? Rasulullah bertanya, karena keutamaannya rajin membaca Al-Ikhlas. Maka kita itu di masyarakat tertentu, dikatakan di tengah Nahdien, ada budaya membaca apa? Qul hu. Itu bagian dari suluk, bagian dari tasawuf. Nah Abu Dzar ini orangnya tipikalnya begitu. Dia kemudian menghindar dari kehidupan Madinah, kota Madinah, kemudian tinggal di padang pasir, dan masya Allah persis yang digambarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan ada di antara kalian yang meninggalnya di padang pasir. Allah. Itu salah satu model perkembangan sufiah, kira-kira begitu. Udah, saya nggak mau urusan itu, urusan jiwa saja, saya maunya fokus dengan kejiwaan saya. Nah itu berkembang kepada berikutnya istilahnya suluk atau tasawuf. Lalu di mana diambil kata tasawuf? Kalau tadi kita bilang akidah sudah kita ngerti, kemudian ada tauhid, dari mana asal katanya tasawuf? Sebagian ulama mengatakan kata tasawuf ini dari kata asal katanya bulu domba. Ini kata tasawuf ini asal arti katanya, arti dasarnya apa? Bulu domba. Kok bulu domba Ustaz? Karena kalangan sufi
banyak yang memakai apa, bulu domba, terutama kalau di musim dingin. Maka ujungnya orang dianggap, kalau tasawuf itu ujungnya dianggap juhud itu jadi gembel, jadi tidak berpakaian rapi. Walaupun ini dikritik oleh Imam Ibnul Qayyim. Kata Imam Ibnul Qayyim, laisa zuhud an tatruka dunya min yadika wa hiya fi qalbika. Bukanlah zuhud itu kalian tinggalkan dunia, tapi tiap hari kalian pikirin. Dunianya nggak punya, tapi apa? Dipikirin, wah andai punya mobil, andai ini. Itu bukan zuhud. Kata beliau, wa innamaz zuhud an tatruka dunya wa in kana biyadika. Sesungguhnya zuhud itu engkau tinggalkan dunia walaupun dunia ada di mana? Di tanganmu. Engkau tinggalkan dunia dari hatimu walaupun ada di mana? Nah, kita belum apa-apa sudah zuhud duluan. Udah kaya enggak zuhud lagi. Al-halal. Ini beliau bilang gitu. Ada ilmu fiqih, ada ilmu tasawuf, di atas ada ilmu tauhid. Tapi kalau kita tarik ke atas lagi, ilmu tauhid itu asal dasarnya adalah al-fiqhul akbar menurut Imam Abu Hanifah. Berikutnya, wal ulumus thalatha mustamaddah min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam alima hada min ilmihi wa jahlihi min alima hada man. Nah, ini man apa min bacanya? Nih. Ini bahasa Arab, ini dua huruf ini artinya banyak ya. Ini dua huruf ini bisa dibaca min, bisa dibaca apa? Man, bisa apa lagi? Mun. Kalau dibaca min artinya dari, dibaca man artinya siapa, dibaca mun artinya kemudian. Kalau ditambah tasdid di sininya nih, artinya hadiah. Di huruf nunnya ditambah tasdid. Maka ada tulisan man manna min mannin muna. Sama semua tuh. Man manna min mannin muna. Barang siapa yang berbagi dari rezeki yang Allah telah berikan, muna, niscaya dia mendapatkan balasannya dari Allah SWT. Cuma 4 huruf. Nah, ini bacanya man atau min? Alima hada. Ini saya baca dulu. Wal ulumus thalatha, dan 3 ilmu itu apa maksudnya nih? Akidah, syariah, dan tasawuf. Mustamaddah, apa mustamaddah? Berpulang, bersumber min kitabillahi azza wa jal, bersumber kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah rasulnya. Nah, ini karena di sini Allah, maka rasulnya ini pakai hak di sini, bukan pakai hak. Min kitabillah wa sunnati rasulih. Alima hada, apa? Kita tahu itu min. Kalau kita baca, coba kita baca bin sekarang. Alima hada min ilmihi wa jahlihi min jahlihi, begitu. Salah, bukan min ini kalau menurut saya. Alima hada man 'allamahu wa jahalahu man jahalahu. Alima hada, 3 hal itu kita tahu ya. Man 'allamahu, siapa yang mempelajarinya, wa jahalahu man jahalahu, dan menjadi bodoh, tidak tahu orang yang tidak tahu. Fafil hadis sahih, dalam hadis sahih alladzi rawahul Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anil Khalifah Ar-Rasyid Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu,
dari khalifah yang terpercaya, yang rasyid, yang mendapatkan petunjuk. Mengapa khalifah rasyid hanya 4? Kita bilang al-khulafa'ur rasyidin. Kenapa hanya 4? Kan yang lain bukan dibilang khulafa'ur rasyidin. Nah, kan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul qurun qarni. Sebaik-baik zaman adalah zaman aku. Tsummal qurunul ladzi yaluni, kemudian zaman yang mengikuti setelah aku. Zaman yang mengikuti setelah aku ini adalah khulafa yang 4 ini, karena mereka bertemu langsung dengan Rasulullah, belajar langsung dengan Rasulullah, maka dibilang rasyidin. Apa rasyidin? Mendapatkan petunjuk. Jadi maka dibilanglah al-khulafa'ir rasyidin. Karena cuma 1 orang di sini, maka dibilang anil khalifatir rasyid. Al-khalifah mungkin pernah saya bahas. Kata khalifah itu asal kata dasarnya khalpun. Kata dasar khalpun itu artinya di belakang. Maksudnya apa? Di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khalifatur rasyid Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anna Jibril alaihi salam jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ini? Ala hayatin rajulin garibin. Ini ala ya, bukan Ali ya. Jadi satu kali Rasulullah SAW dari hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Jibril alaihi salam. Kenapa Bapak sekalian? Kalau kita bilang nabi yang lain atau malaikat kita bilang alaihi salam. Tapi kalau Rasulullah kita bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah yang, kan kalau kita terjemahkan sallallahu alaihi wasallam, Allah bersalawat kepadanya. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka kita bilang sallallahu, bahkan Allah bersalawat kepadanya. Tapi kalau yang nabi yang lain kita sebutkan, maka kita hanya bilang alaihi salam. Kita biasa kita tulis tuh Nabi Isa dalam kurung AS, bukan Amerika Serikat. Itu maksudnya alaihi salam. Karena tidak disebutkan Allah bersalawat kepada Nabi Isa, hanya kepada Rasulullah. Lalu apa salawatnya? Kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, ulama mengatakan kalau Allah bersalawat bukan berarti doa. Kan salawat itu kita terjemahkan sebagai apa? Doa. Tetapi Allah memberikan keberkahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka innallaha wa malaikatahu yusholluna, bahkan malaikatnya. Maka ini kita bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya itu di pesantren itu kan setiap nama Nabi harus kita tulis sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau di Arab kita ujian, kalau ujian itu biasa menulis Muhammad. Kalau kita setiap tulis nama Muhammad kemudian ditulis sallallahu alaihi wasallam kepanjangan. Karena tulis tangan kan kalau ujian dulu zaman kuliah. Maka kita tandai dengan huruf shad. Jadi kita menyebut Rasulullah itu Muhammad, tandai huruf shad. Itu bagian dari etika penulisan. Maka sekarang di Microsoft Word pun sudah ada. Kemarin ramai di media sosial saya dapat juga, kalau kita tulis apa itu huruf ADF atau apa begitu, kita tekan enter keluar sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian dari etika kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hayati rajulin. Apa maksudnya ini? Jadi sekali waktu Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hayati rajulin garibin. Datang kepada Nabi dalam bentuk hay'ah rajulin garibin. Apa rajulin garibin maksudnya? Laki-laki yang tidak dikenal, garibun.
Bada'al Islamu ghariba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam akan dimulai dengan keadaan yang aneh, tidak dikenal. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan balik menjadi aneh sebagaimana waktu dimulai. Fasa'alahu, kemudian apa nih? Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala masma'is sahabah anil Islam. Apa maksudnya ala masma'is sahabah? Yang didengar, simaan, ya kan, masma', yang didengar oleh para sahabat. Jadi Jibril datang dalam wujud manusia, ini hadisnya sudah kita hafal semua. Ala masma'is sahabah anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salat. Kenapa dibaca wa tuqima? Kenapa bukan wa tuqimu? Ini kenapa sama? An tashhada wa tuqima. Karena di sini ada huruf lazim, huruf an, maka dia menjadi apa? Menjadi mansub, nasab. An tashhada wa tuqimas salah, apa kemudian? Wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan, bukan wa tasumu, karena ini ada wawunya, ini kata sambung semua, ataf. Jadi ini kata sambung, ini kata sambung, ini kata sambung, dia menyambung dari an tashhada. Tashhada wa tuqima wa tu'tiya wa tasuma wa tahujjal bait. Jadi ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu adalah bersyahadat, wa tuqimas salah, dan mendirikan salat. Mengapa dalam Islam selalu disebutkan wa tuqima? Kenapa bukan wa taf'alas salah? Bahkan kita bilang iqamatis salah, mendirikan salat. Kenapa? Kenapa kita tidak bilang menjalankan apa? Salat. Ya kan? Bahkan untuk persiapannya kita bilang iqamah. Nah, karena yang pertama, menunggu waktu salat itu kan duduk. Maka dibangunkanlah dengan apa? Iqamat. Iqamat ini madhabnya berbeda-beda. Kalau di Indonesia kita kalau qomat kan cepat, kemudian hanya satu kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, gitu kan ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyal shalah, hayyal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Kalau di madhab lain, terutama di Hanafi dan Maliki, itu dua kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna, kayak adzan, hanya diucapkannya lebih apa? Lebih cepat. Kita qomatnya apa? Hanya satu kali. Ini perbedaan fikih. Nah, kan mungkin kita bertanya, Ustaz, itu dulu kan Nabi mencontohkan, kenapa kok masih berbeda juga? Ya kan? Bapak Ibu sekalian, jangankan qomat, sholat id saja beda. Padahal kan semuanya melihat Nabi sholat id. Sholat id di madhab kita itu 5 kali takbir di rakaat pertama, 7 kali takbir di rakaat pertama, kemudian apa? 5 kali takbir di rakaat kedua. Di madhab Abu Hanifah 5 kali takbir di rakaat pertama, 3 kali takbir di rakaat kedua, itu pun sebelum ruku. Jadi setelah baca Al-Fatihah, baca surah, kemudian sebelum ruku apa? Takbir 3 kali. Di mazhab Imam Malik berbeda lagi. Jadi fikih itu biasa berbeda. Kalau ada orang tiba-tiba mengatakan cara sholat Nabi, padahal ulamanya sudah apa? Sudah berbeda. Nah ini soal metodologi tadi. Kemudian kita balik sini, antasyhada wa tuqima. Kenapa dinamakan qomat? Karena tadi yang pertama kita biasanya lagi duduk, kemudian dibangunkan. Yang kedua, memang Al-Quran sejak awal menyebutkannya aqimis salah, dirikanlah salat. Aqimis salata lidulukis syams, dirikanlah salat dengan tergelincirnya
matahari. Tidak disebutkan kerjakanlah salat. Artinya dirikan itu lakukan dengan sesempurna-sempurnanya. Tamaknina, qiyamnya benar, rapatkan saf barisan dalam keadaan normal tentu saja, dan seterusnya. Itu maksud dari aqimis shalah. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah, ini jadi karena Nabi menyebutkan di sini in istata'ta ilaihi sabila, ini jadi pembahasan fikih nih. Wajib kita kalau haji, kalau sudah apa? Kalau sudah mampu secara materi, kemudian kuasa secara apa? Secara fisik. Karena Nabi menyebutkannya ini istata'ta ilaihi sabila. Tapi kalau sholat tidak disebutkan begitu, zakat tidak disebutkan begitu, tapi haji disebutkan ini istata'ta ilaihi sabila. Wa hadhihi kulluha. Kenapa ini ha? Balik ke mana dia? Balik ke sini. Wahadihi. Kenapa beliau mengatakan wahadihi? Kenapa bukan wahada? Karena apa? Karena ini isim isyarah menunjukkan lima ini. Lima hal ini. Syahadat apa? Syahadat, salat, zakat, dan seterusnya. Dulu saya diajarkan, ingat banget di pesantren, diajarkan kalau sudah rame-rame namanya muannas. Jadi kalau kalian berantem keroyokan tuh berarti kalian muannas, perempuan kan? Ini maksudnya, ini sudah banyak, maka kalau sudah banyak ini muannas. Muannas isim isyarahnya tidak boleh hada, tapi apa? Fahadihi. Wahadihi, karena dia sedang bicara hadihi, maka di sini menjadi kulluha. Haknya ini balik ke siapa? Ke hadihi. Kullunya di sini sebagai apa? Kalau dalam ilmu nahwu ini ada nih. Badal apa? Badal kul, badal keseluruhan. Wah, badal artinya ganti. Ganti dari siapa dia ini? Ganti dari lima hal ini. Wa hadhihi kulluha min a'malil insanid dhahirah. Dan lima hal ini semua min a'malil insanid dhahirah, dari perilaku perbuatan manusia yang sifatnya terlihat. Maka ini bagian rukun iman bukan? Tapi ini rukun Islam. Karena ini hubungannya dengan a'mal al-zahirah. Tsumma sa'alahu anil iman. Kemudian hanya balik ke siapa? Tsumma sa'alahu, kemudian bertanya dia kepadanya. Hak ini balik ke siapa? Ini balik kepada Rasulullah. Kemudian sa'ala itu dia bertanya. Kita sudah paham dianya itu adalah Jibril. Haknya itu adalah Rasulullah. Tsumma sa'alahu anil iman. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian Jibril bertanya tentang iman. Rasulullah menjawab, berimanlah engkau kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, yaumil akhir, dan engkau beriman kepada qada dan qadar. Ini kemudian karena ini amal hati, maka inilah disebut arkanul iman. Syiah tidak percaya ini. Syiah tidak mengambil ini. Kenapa? Karena dalam rukun iman Syiah itu yang terakhir bukan qada qadar. Kemarin sudah saya bahas. Tetapi apa? Imamah atau wilayah. Karena kata mereka ini sumbernya hadis. Kalau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul di Al-Quran, tapi giliran qada dan qadar dia bilang ini hadis, dan mereka tidak mau terima hadis yang diriwayatkan dari Umar ibnul Khattab.
Itu sumber masalahnya. Sehingga Syiah tidak percaya dengan qada dan qadar sebagai rukun iman, tapi percayanya yang keenam apa? Al-wilayah atau al-imamah, kepemimpinan. Wa hadhihi umurun tata'allaq bil qalbi. Nah, ini kan hal-hal ini tata'allaq apa? Berhubungan dengan apa? Dengan hati. La yutalla'u 'alaiha illallah ta'ala. Tidak ada yang bisa mengetahuinya, mendeteksinya, memahaminya, tahu kita itu benar atau tidak, dalam artian kita beriman atau tidak, illallah ta'ala, kecuali hanya Allah. Maka Rasulullah SAW pernah ada kejadian ketika kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib dalam satu peperangan. Ali apa? Ali membunuh orang yang sudah menyatakan mengaku Islam. Rasulullah marah. Kata Ali, dia mengucapkan itu karena takut dengan kilatan pedangku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dari mana engkau tahu hatinya? Dari mana engkau tahu? Jika saya tidak keliru, mohon dikoreksi kalau saya. Tapi kemudian intinya adalah iman itu soal apa? Soal hati yang hanya tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi manifestasi hati ditunjukkan dengan perbuatan. Salat, zakat itu menunjukkan manifestasi apa? Iman. Wa hadhihi umur tata'allaq bil qalbi la yutallahu 'alaiha illa Allah ta'ala. Tsumma sa'alahu 'anil ihsan, kemudian dia bertanya kepadanya tentang ihsan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu tarahu fa innahu yarak. Ini sudah tahu kita semua. Wa hadha majazun bainal islami wal iman wa mura'atun lil muqtadal imani fil a'malid dhahirah wa huwa ghayatun ma yuriduhu rasikhuna min ahli tasawuf. Ini sudah kita baca. Wa minal mu'allafatil masyhurah fi ilmi tauhid matan jauharut tauhid. Dan di antara buku karya-karya yang terkenal dalam ilmu tauhid adalah matan. Apa matan? Teks. Matan. Teks buku judulnya Jauharut Tauhid li Syekh Ibrahim Al-Liqani Al-Maliki rahimahullah, wa hiya mandumatun adadun abyaniha arba'atun wa arba'una wa mi'ah. Masya Allah. Jadi di antara buku ilmu tauhid yang terkenal, kata beliau, adalah Jauharut Tauhid yang merupakan karya Syekh Ibrahim Al-Liqani yang wahiyah mandumah, yang ditulis dalam bentuk nizam, kayak Alfiyah Ibnu Malik. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Itu tuh Masya Allah beliau lagi menjelaskan tata bahasa Arab, tapi ditulisnya dalam bentuk syair. Tapi syairnya namanya nazam. Ini kalau Imam Syafi'i punya buku namanya Diwan Syafi'i. Kalau ini nazam dalam artian ujung katanya sama semua. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Itu ada 1000 baris. 1000 baris itu sedang menjelaskan tata bahasa Arab. Yang nulisnya orang Suriah. Kenapa di Indonesia populer? Karena dulu banyak orang Indonesia belajar ke Suriah. Jadi penulis pertamanya ini orang Suriah. Nah, tidak semua negara populer dengan apa namanya? Dengan Alfiyah. Alfiyah itu pertama ditulis oleh Ibnu Malik, kemudian dijelaskan oleh Ibnu Aqil. Maka namanya Alfiyah Ibnu Malik Sarah Ibnu Aqil. Dijelaskan oleh Ibnu Aqil. Itu dalam ilmu apa? Ilmu nahwu. Dalam ilmu akidah ada penulis lagi dalam bentuk matan, kemudian mandumah juga sama, dibuat syair, dibuat nazam.
Adadu abiyatiha, jumlah baitnya, jumlah barisnya apa? Arba'a wa arba'una wa mi'ah. 144. Orang Arab ini unik. Kalau giliran nulis huruf dari kanan ke kiri. Kalau angka dari kiri ke kanan, ya lihat. Cuma angka. Tapi angka ini yang ditulis begini nih, sebenarnya ini dibilang angka Hindi. Ini namanya Hindi numerikal. Ini bukan angka Arab. Jadi yang kita kira Arab sebetulnya dia apa? Hindi. Yang Arab yang mana? Yang Arab yang sekarang kita kenal Latin. 1, 2, 3. Itu yang sebenarnya dulunya Arab. Maka kalau kita pakai Microsoft Word, itu dibilang Arabic numerikal. Jadi sekarang terbalik-balik. Yang orang Arab pakainya ini pakai apa? Hindi. Yang India atau kita ini sudah pakai Arabic numerikal. Kenapa mereka bikin dulu begini? Nah, ini kalau kita baca sejarah tulisannya, karena mereka menghitung jumlah sudut. 0 itu karena tidak ada sudutnya. 1 itu sudutnya 1, sudut atas. 2 sudut. Dia mereka 8 dihitung 8 sudut. Itu cara mereka dulu awalnya. Kalau kita baca, bahkan saya pernah mendapatkan satu video, kenapa dalam matematika selalu dicari X? Find X. Nah, itu asalnya dari orang Arab juga. Karena dalam bahasa Arab itu ada huruf shin yang tidak ada di Eropa. Jadi ketika masuk penemuan-penemuan matematika itu, shin itu dijadinya suaranya jadi X. Maka matematik itu selalu menggunakan temukan apa? Temukan X. Allah alam. Itu panjang lagi. Ini maka ini dibilang. Tadi terbalik saya bilang kalau nulis dia dari kanan, tapi giliran apa? Giliran angka dari mana? Dari kiri. Jumi'at ahammu masail al-aqidah al-islamiyah liyushala hifzuha ala uslubin ashabil mutun jazahumullahu khairan. Jumi'at ahammu masail, di dalamnya dibahas tentang masalah-masalah akidah ya, secara mudah ya, liyushala hifzuha, untuk agar memudahkan menghafalnya, ala uslubi ashabil mutun, menurut uslub cara ashabul mutun. Maksudnya ashabul mutun ini adalah Imam Ibrahim Al-Ghaqani Al-Maliki rahimahullah. Jazahumullahu khairan, kata beliau. Terima kasih kita ucapkan kepada penulis buku ini. Nah, yang mau kita baca itu sarahnya, bukan apa? Bukan matan. Sampai sini ada yang bertanya, ada yang komentar, ada yang menambahkan, atau ada yang mau dikoreksi? Tafadhol, silakan. Tafadhol, Pak Haji. Waalaikumsalam. Suluk. Ya. Dia masuknya tetap pada bukan pada syariah, dia lebih dekat kepada akidah. Walaupun tadi saya katakan di Saudi Arabia tidak dibolehkan, pertama filsafat, yang kedua tasawuf. Jadi bolehkan. Nah, ini makanya mereka tahunya sudah tidak ada tasawuf, karena tasawuf dianggap penyimpangan. Karena semakin kemari misalnya ya, dengan alat musik ya, kalau di Pakistan itu yang saya tahu dulu itu banyak istilahnya mereka itu jalsah-jalsahnya di hotel. Jadi kalau bapak-bapak pernah dengar misalnya Nusrat Fatih Ali Khan. Nusrat Fatih Ali Khan itu penggemarnya banyak sekali di Pakistan. Orangnya mohon maaf ya, gemuk, sudah meninggal beliau. Itu kalau sedang menyanyikan lagu-lagu tasawuf, orang pada nangis. Cuman yang mohon maaf mungkin sholat juga enggak.
Sholat juga nggak mungkin, karena apa? Karena yang dibahas cuma pensucian diri tapi tidak lepas. Makanya ada orang yang mengatakan, saya sudah ahli ma'rifat, saya sudah bukan lagi ahli syariat, katanya, karena saya sudah lepas dari ma'rifat syariat. Tidak bisa. Islam itu di dalamnya syariat, di dalamnya akidah. Ya kalau mau belajar sufiah silahkan. Tapi masalahnya adalah banyak kemudian sufiah ini apa tadi? Meninggalkan akidah, meninggalkan syariat. Ada kelompok di Pakistan namanya Brelwi, Pak. Brelwi ini kalau sedang, ini karena soal keyakinan, sudah soal budaya masyarakat. Kalau sedang festivalnya kan keliling ke kota, arak-arak gitu, itu pakai, mohon maaf, pakai hasis, pakai apa namanya, marijuana, biar cepat ngeplay. Padahal di negara Muslim yang dilarang menggunakan apa? Hasis. Tapi karena ini sudah jadi tradisi masyarakat, ada imamnya, bara imam besar. Jadi kalau sedang datang ke kuburan ini disinilah masalahnya. Jadi kalau sudah datang di kuburan, kemudian ada pesta di kuburan, kemudian biar cepat apa? Cepat ngeplay, ditambah dengan hasis. Di sini masalahnya. Maka ada yang sangat keras, sudah tidak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dulu menegaskan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah larang kalian ziarah kubur. Tapi begitu imam sudah bagus, sahabat sudah baik, kata Nabi, ala fazuruha. Sekarang kalian boleh ziarah. Fa innaha tudzakirukum an hayatil akhirah. Sebab ziarah kubur itu mengingatkan kehidupan akhirat. Sekarang mohon maaf, kira-kira di Indonesia banyak nggak salah guna ziarah kubur itu? Banyak, berlebihan kan? Namanya akhirnya al-ifrat wa tafrid, berlebihan. Gulu dalam ibadah juga salah. Nah, ini yang menjadi perhatian kita juga mungkin Bapak sekalian. Jadi tasawuf itu pada dasarnya lebih dekat kepada akidah ketimbang kepada syariat. Tetapi masalahnya kemudian terjadi penyimpangan. Maka ada teman saya lagi nulis buku, mungkin data 2 bulan ini beres bukunya, dia nulis judul bukunya tasawuf antara bidah dan sunnah. Ya. Itu kita lihat di sini ada persoalan di tasawuf, tapi memang kita butuh penyucian diri juga kan. Ya misalnya nih, mohon maaf, kalau kita sedang mendengarkan ceramah yang sifatnya tazkiyatun nafs, nikmat tidak? Masya Allah, kayak disiramkan kita mendengar tazkiyatun nafs itu. Jadi karena itu kebutuhan ruh ya, suka tidak suka kita perlu itu. Bahkan seorang penceramah sekalipun, dia sekali waktu perlu mendengarkan, karena terlalu banyak memberi nanti dia tidak yang menyuplai, bahaya. Gitu. Saya kira itu artinya. Jadi tasawuf bagian daripada ilmu, lebih dekat kepada ilmu akidah. Allah Allah. Nah persoalannya kemudian wiridannya, ya kan? Yang pertanyaannya nih kan, mohon maaf, sebetulnya semua wirid sebetulnya punya guru. Kalau kita sekarang ada istilahnya maksurat. Apa sih maksurat? Maksurat itu salah katanya asarun. Asar itu arti dasarnya bekas telapak kaki. Itu asar. Ini kayak ini nih. Ini asar. Cuma ini bukan asar sahabat ini. Bukan bekas telapak kaki sahabat ini mah. Ini mah asar jamaah gitu kan, kira-kira gitu. Nah, para ulama berusaha kita coba mendengar, karena doa itu kalau bisa yang diucapkan Nabi, kan kita tidak mendengar dari Nabi, kita taunya dari para sahabat, maka dibilanglah atharus sahabah, yang sebetulnya itu asar riwayat disampaikan oleh para sahabat. Maka dikumpulkan oleh seorang ulama, misalnya oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna, beliau mengumpulkan maksurat versi beliau. Ada lagi dikumpulkan oleh syekh yang lain, ada lagi manaqib, ada lagi dikumpulkan oleh misalnya Al-Haddad, maka jadilah rawatib Al-Haddad. Kenapa dibilang rawatib? Karena beliau rutin
Imam Syekh Al-Haddad rutin membaca doa itu, maka jadilah rawatib Al-Haddad. Ada lagi dibaca oleh kalangan Sanusiyah, dibaca oleh kalangan Qadariyah, dan macam lain sebagainya. Nah, itu wirid. Nah, itu semua sebetulnya adalah wirid. Apa sih wirid itu? Asal katanya warada, wirdun, apa? Jadi dia merupakan bunga-bunga keindahan, doa kita yang penuh keindahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kalangan tertentu, kalau sudah sumbernya tadi ucapan-ucapan itu hanya hadisnya lemah, ya kan, maka udah kita nggak mau ambil karena ucapannya dari sumber hadis yang lemah. Bagi kalangan lain, kalau itu cuma sekedar doa, permohon kepada Allah, masuknya kepada fadail a'mal. Imam Nawawi termasuk yang membolehkan fadail a'mal. Maka doanya boleh jadi misalnya Allahumma antas salam dan seterusnya, modelnya ada yang baca modelnya begini dan seterusnya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan mengapa kita menyebutnya Allahumma, bukan ya Allah. Nah, ini karena khusus untuk lafzul jalalah, lafaz mulia Allah itu bentuk tadarruk kita, bentuk merendah diri kita. Kita itu tidak pantas menyebut ya Allah, tetapi kita menyebutnya Allahumma. Itu kalau dalam bahasa Arab ya. Maka doa kita Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, gitu kan, doa makan. Ini langsung ingat sarapan saya jadinya. Doa itu bentuk tadarruk kita. Allah, silakan yang lain. Fadhal. Waalaikumsalam. Yang pertama Umar dan Abu Bakar, dulu saya jawab Syiah. Pertama, menurut mereka dua sahabat ini telah merampas hak kekuasaan yang seharusnya kepada Ali. Itu sebetulnya yang menjadi dan sudah saya sampaikan, sering saya sampaikan, Ali-nya tidak ada masalah karena Ali karramallahu wajhah ikut berbaiat kepada Abu Bakar, ikut berbaiat kepada Umar. Ali-nya tidak bermasalah, ya kan? Kemudian memang ada dulu di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in lebih condong kepada Ali. Maka di awal itu namanya Syi'atu Ali, kelompok Ali. Jadi kalau kita baca nih dalam kitab-kitab hadis, misalnya disebutkan tabi'in Syiah wa huwa minasyi'ah, maksudnya di situ Syi'atu Ali, dia itu condong kepada Ali. Yang tidak paham langsung dituduh dia apa? Syiah. Maksudnya itu cuma condong kepada Ali. Sama sekali tidak ada para sahabat dulu mempersoalkan itu, selesai. Tapi dikembangkanlah teori-teori berkembang. Katanya naudzubillah, saya baca satu tulisan itu di kalangan Syiah yang mengatakan misalnya Rasulullah itu sebetulnya meninggalnya diracun. Naudzubillah. Yang meracunnya itu Aisyah agar dapat kekuasaan segera kepada ayahnya Abu Bakar. Sampai sebegitunya. Itu kan sudah coba menuduhnya langsung kepada
istri Rasulullah. Sampai seperti itu. Nah, astagfirullah. Jadi terutama Abu Bakar, Umar itu sangat tidak disukai karena dianggap merebut kekuasaan yang seharusnya kepada Ali karramallahu wajhah. Kenapa kita sering menyebut Ali karramallahu wajhah sementara yang lain kita sebut radhiyallahu an? Abu Bakar kita bilang radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Ali karramallahu wajhah, Utsman dzun nurain. Kan gitu. Kalau kita lagi tarawih dulu kan, wal khalifatur rabi'u gitu kan, wal khalifatul tsalisu Utsman dzun nurain. Utsman dzun nurain karena Utsman menikah dengan 2 kali anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utsman itu sempat juga kepingin, ini kalau tidak salah ya, sempat juga kepingin dengan Juwairiyah. Rupanya Juwairiyah dikepingin oleh Nabi, ya kan? Tapi Utsman kemudian tidak mau karena Rasulullah tertarik dengan Juwairiyah. Siapa Juwairiyah ini? Juwairiyah ini adalah orang yang ditahan waktu selesai perang, kemudian dia datang kepada Rasulullah untuk minta dibebaskan. Jadi kan di zaman itu kalau sudah ditahan jadi tawanan perang akan jadi budak. Maka dia datang menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong tebus saya dari sahabatmu yang bernama Fulan agar saya dibebaskan, dan saya rela menjadi istrimu apabila saya ditebus ini. Kemudian Rasulullah SAW menebus dia, dan sebetulnya Utsman juga sedikit tertarik gitu. Tapi Utsman kemudian kata Nabi SAW, Utsman, engkau akan dapat mertua yang lebih baik dari aku dan dapat istri yang lebih baik dari Juwairiyah. Karena Rasulullah kan dapat mertuanya bapaknya Juwairiyah, sementara Utsman dapat mertuanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Utsman itu dzun nurain, 2 kali menikah dengan apa? Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sirah, ketika Khadijah meninggal sebelumnya, ketika Khadijah meninggal, Rasulullah itu langsung menikah tidak? Serta merta tidak? Tidak. Rasulullah itu menikah dengan Saudah 2 tahun kurang lebih setelah Khadijah meninggal. Dan memang harus menikah, dalam artian coba bayangkan, istri meninggal, di dalamnya ada Fatimah Az-Zahra, usianya masih kecil, butuh yang mengurus. Ditambah lagi ada anak lainnya yang janda, kalau tidak salah Ummi Kulsum. Ada 3 anak Rasulullah itu yang perempuan, ada 3 yang laki-laki, tapi yang laki-laki sudah meninggal. Ibrahim, kemudian siapa? 3 sudah 3 sudah meninggal duluan yang laki-laki. Ibrahim ini anak dari Maria. Yang dari Khadijah itu Qasim. Maka Rasulullah pun lakabnya Abul Qasim. Ada Qasim, ada 3 serupa namanya, meninggal. Bayangkan Khadijah pertama dia sudah ditinggal oleh 3 orang anaknya terlebih dahulu yang dari Rasulullah, ditambah dia meninggalkan apa? 3 anak perempuan. Maka datang kalau tidak salah Khawlah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau harus menikah. Rasulullah menangis. Sampai-sampai Allah mengatakan, saya menyesal mengucapkan itu. Karena teringat kepada siapa Rasulullah? Kepada Khadijah. Akhirnya Rasulullah tanya, kalau aku harus menikah dengan siapa menurutmu? Allah bilang, mau yang gadis atau janda? Kalau janda, menikahlah dengan Saudah. Kalau gadis, menikahlah dengan anak temanmu. Maksudnya siapa? Aisyah, anaknya Abu Bakar. Maka dilamarlah duluan itu Saudah. Masya Allah, kalau kita baca riwayat tentang Saudah ini, Saudah mengurus anak-anak Rasulullah yang dari
Khadijah. Ketika Rasulullah menikah dengan Aisyah, apa kata Saudah? Yang pertama, ya Rasulullah, tolong jangan ceraikan saya, karena saya ingin dibangkitkan nanti di akhirat berstatus sebagai istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata Saudah, soal jatah malam saya ambil saja bersama Aisyah. Allah. Bapak-bapak langsung pikiran ya, jangan kepikiran. Saudah itu mengatakan begitu, soal jatah malam saya ambillah bersama Aisyah. Jadi, nah itu yang hadis terkenal Rasul Aisyah, Saudah bertanya, kita cuma didengar ceritanya, ada nenek yang bertanya, ya Rasulullah, adakah orang tua di surga? Nenek-nenek di surga. Yang bertanya itu siapa? Saudah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di surga ada orang tua enggak? Karena dia sebagai istri sudah apa? Sudah tua. Kata Rasulullah SAW, tidak ada orang tua di surga. Nangis dia. Karena kata Nabi kemudian semua balik ke menjadi usia muda. Jadi Aisyah itu istri Nabi dari Abu Bakar, kemudian dituduhnya Abu Bakar naudzubillah oleh kalangan tertentu tadi, termasuk oleh Syiah, yang merebut apa? Kekuasaan yang seharusnya menurut mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Maka mereka marah, maka dibenci, maka tidak diterima hadis-hadis yang diriwayatkan melalui jalur Abu Bakar atau Umar bin Khattab. Itu. Nah, yang kedua soal apa tadi itu? Soal kata khalifah. Allah alam, Ali bin Abi Thalib lebih dikenal sebagai Amirul Mukminin, bukan sebagai khalifah. Kalau Umar jelas dia menyebutkan saya mau dipanggilnya Amirul Mukminin. Utsman bin Affan, Allah alam. Sekira demikian. Jika ada lagi silahkan. Kita akan bagaimana ini kita lanjutkan nanti, baca kitab ini saja atau ya kitab ini. Tapi ini akan panjang sekali, ini baru pembukaannya saja. Ada berapa halaman? Baik, ada 240 halaman, baru baca 2 halaman. Barangkali demikian, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Silahkan jika ada lagi, jika tidak ada, mari kita akhiri sama-sama dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.